kita akan mengupas tuntas dunia pengumpulan intelligence. Dan ini adalah dunia yang jauh lebih kompleks dan, jujur aja, jauh lebih menarik daripada yang sering kita lihat di film-film. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya informasi mentah bisa diubah jadi pengetahuan yang super krusial. Coba deh, bayangin sejenak, mungkin yang kebayang itu agen rahasia dengan mobil super canggih, atau misi-misi super berbahaya di negara lain gitu. Nah kan, citra James Bond ini emang kuat banget. Tapi kenyataannya, pekerjaan intelijen sehari-hari itu sangat-sangat berbeda. Meskipun ya nggak kalah menariknya, kita akan coba lihat lebih dalam dari sekedar citra Bond untuk ngerti mesin yang sebenarnya bekerja di baliknya. Oke, dari mitos, sekarang kita masuk ke realitasnya. Intinya gini, pengumpulan intelligence itu sebenarnya adalah soal menjawab pertanyaan. Jadi ini bukan sekedar ngumpulin data acak-acakan ya, ini adalah sebuah upaya yang sangat terarah yang dipandu oleh sebuah masalah atau kebutuhan informasi yang jelas banget. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan bongkar mitos mata-mata. Terus kita menyelam ke metode-metode pengumpulan yang jadi intinya. Lalu kita lihat gimana informasi ngalir di zaman digital kayak sekarang. Dan yang terakhir, gimana semua kepingan puzzle ini akhirnya disatukan. Yuk, kita mulai dari fondasinya dulu. Di dunia intelijen, metode pengumpulannya itu dikategorikan ke dalam beberapa disiplin utama. Nah, ini dikenal sebagai intins. Anggap aja ini pilar-pilar utama dalam pengumpulan informasi. Nah, yang menarik banget dari gambar ini adalah gimana dia nunjukin pembagian kerjanya. Bisa kita lihat di sini kan, dari kiri ke kanan ada macam-macam sumber. Mulai dari sumber terbuka, human, sampai iman. Masing-masing itu punya spesialisasi sendiri, dan seringkali diurus sama badan intelijen yang beda-beda, biar fokus dan keahliannya tetap terjaga. Nah, ini dia yang paling kita kenal, human. Bisa dibilang, ini disiplin tertua dan seringkali yang paling berisiko. Tapi nilainya, wah nggak tergantikan. Kenapa gitu? Soalnya cuma manusia yang bisa ngerti niat, motivasi, dan kebohongan. Sesuatu yang sampai sekarang belum bisa dilakukan satelit atau sensor manapun. Jadi kalau human itu soal mendengar orang, SIGINT itu soal mendengar teknologi. Disiplin ini tugasnya mencegat dan menganalisis semua bentuk komunikasi elektronik. Dari sini kita bisa dapat gambaran besar tentang siapa ngomong sama siapa, di mana dan kapan. Ini bisa mengungkap jaringan dan rencana dalam skala yang luas banget. Dulu, mungkin ini cuma soal foto dari pesawat mata-mata atau satelit. Tapi sekarang, dengan tambahan data lokasi dan analisis geografis, EMINT ini udah berevolusi jadi GEOINT. Ini bisa ngasih gambaran yang jauh lebih kaya dan kontekstual tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di suatu tempat. Sekarang, mari kita lihat gimana ini semua berkembang. Jadi, selain 3 disiplin besar tadi, ada loh beberapa intelijen lain yang sama pentingnya, walaupun mungkin kurang kita kenal. Mereka ini bekerja diam-diam di latar belakang, mengumpulkan data-data yang super krusial. Anda mungkin kaget kalau tahu seberapa banyak informasi berharga yang sebenarnya tersedia secara bebas di luar sana. Nah, OSINT ini adalah disiplin yang tugasnya menyisir internet, media, laporan publik, dan sumber-sumber terbuka lainnya. Di era informasi seperti sekarang, perannya jadi makin vital. Oke, ini disiplin yang paling teknis dan terus terang paling keren. Namanya MASINT. Dia itu nggak peduli sama isi komunikasi atau gambar, tapi lebih ke tanda unik yang ditinggalkan sebuah peristiwa. Misalnya, jejak inframerah dari peluncuran rudal, atau sinyal akustik dari kapal selam. Ini benar-benar kayak mengidentifikasi sesuatu dari sidik jari fisiknya. Tentu saja, dunia intelijen itu nggak statis. Kemajuan teknologi telah melahirkan disiplin-disiplin pengumpulan yang sama sekali baru, dan ini mengubah cara kerja intelijen secara fundamental. Poin ini penting banget untuk diingat. Setiap kemajuan teknologi, mulai dari internet sampai kecerdasan buatan, itu nggak cuma jadi alat baru bagi komunitas intelijen, tapi juga menciptakan tantangan dan sumber informasi baru yang harus mereka pahami. Coba pikirin, miliaran orang berbagi informasi di media sosial setiap hari. Nah, disiplin yang mencoba memahami tren, sentimen, dan informasi spesifik dari lautan data ini namanya intelijen media sosial atau SOCMIN. Tentu saja ini semua dilakukan dengan batasan etika dan hukum yang ketat ya. Di dunia yang serba terhubung kayak sekarang, domain cyber itu udah jadi medan pertempuran sekaligus sumber intelijen yang super penting. Nah, CYBINT ini fokusnya adalah memahami ancaman cyber, kemampuan lawan, dan berbagai aktivitas di dunia maya. Dan gambar ini dengan cerdas nunjukin kalau evolusi ini bukan terjadi begitu aja. Ini adalah diagram alur dari sebuah tinjauan sistematis, sebuah proses penelitian yang super ketat.
Ini menunjukkan adanya upaya akademis yang serius untuk menyaring ribuan sumber, mengkategorikan dan mendefinisikan disiplin-disiplin baru ini seperti SOCMIN dan Science secara formal. Nah, setelah semua data dari berbagai sumber ini berhasil dikumpulkan, tantangan yang sebenarnya baru dimulai. Pertanyaannya adalah, gimana caranya menggabungkan semua ini jadi satu gambaran yang utuh dan bisa ditindaklanjuti? Ini dia pertanyaan inti dalam manajemen intelijen. Punya banyak data itu nggak ada artinya kalau informasinya terisolasi satu sama lain. Kalau nggak bisa saling mengonfirmasi atau melengkapi, ya percuma. Masalahnya sering disebut sebagai stovepipes atau pipa silo. Ini terjadi kalau, misalnya, agensi yang ngurusin SIGNT nggak berbagi informasi secara efektif sama agensi yang ngurusin HUMINT. Jadi setiap agensi kerja di dalam pipa vertikalnya sendiri. Ini bisa menciptakan titik buta yang berbahaya dan bahkan berujung pada kegagalan intelijen yang fatal. Kutipan dari Robert Clark ini benar-benar menyoroti akar masalahnya. Jadi, pembagian antar INT ini seringkali lebih mencerminkan struktur organisasi dan birokrasi, bukan logika pengumpulan informasinya itu sendiri. Dan inilah yang pada akhirnya bisa menciptakan hambatan. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Solusinya adalah analisis semua sumber. Ini adalah proses di mana seorang analis itu nggak cuma ngelihat data UMINT atau GeoInt aja, tapi menggabungkan potongan-potongan dari semua disiplin. Hanya dengan cara inilah mereka bisa membangun gambaran yang paling akurat dan komprehensif, melihat gambaran utuh dari semua kepingan puzzle yang berbeda. Pada akhirnya, kenapa sih semua ini penting banget? Karena intelijen yang baik itu adalah fondasi dari keamanan nasional. Ini memungkinkan para pemimpin untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, bukan asal tebak. Ini membantu kita mengantisipasi ancaman sebelum terjadi dan memahami dunia yang makin hari makin rumit ini. Jadi ini bukan sekedar spionase ya, ini tentang melindungi negara dan warganya. Oke, sebagai penutup, mari kita pikirkan masa depan. Dulu, tantangannya adalah gimana caranya mendapatkan data. Sekarang, dengan ledakan informasi yang luar biasa, mungkin tantangan terbesarnya justru adalah menemukan sinyal di antara begitu banyak kebisingan atau noise. Gimana menurut Anda? Pernah kepikiran nggak gimana caranya obrolan biasa bisa diubah jadi informasi intelligence yang super krusial? Nah, selamat datang di panduan dasar buat para kolektor human intelligence atau yang biasa disebut human. Yuk kita kupas tuntas rahasianya. Jawabannya itu bukan sihir loh, tapi sebuah proses yang sangat disiplin. Ini adalah gabungan antara seni dan ilmu pengetahuan untuk mengubah interaksi manusia menjadi sebuah wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Jadi ini bukan sekedar ngobrol biasa, ini adalah sebuah keahlian yang bisa menentukan hasil akhir dari sebuah misi. Oke, jadi apa sih sebenarnya human itu? Sederhananya gini, ini adalah intelijen yang kita gali langsung dari manusia. Beda banget sama data dari satelit atau penyadapan sinyal. Human itu ngasih kita sesuatu yang mesin nggak bisa kasih, yaitu niat, motivasi, dan konteks. Inilah yang bikin human jadi sangat berharga. Coba lihat diagram ini. Mungkin kelihatannya agak rumit ya, tapi intinya sederhana banget kok. Pekerjaan Anda sebagai kolektor human itu ibarat bahan bakarnya. Informasi yang Anda bawa dari lapangan itu langsung menggerakkan roda proses operasi. Tanpa masukan dari Anda, para komandan di lapangan itu ya pada dasarnya buta. Tapi, sebelum kita bedah prosesnya lebih dalam, kita harus fokus dulu ke elemen yang paling penting dari semua ini, yaitu sang kolektornya sendiri. Ya, Anda. Jadi pertanyaannya, apakah Anda punya apa yang dibutuhkan untuk peran ini? Ini bukan sekedar daftar keahlian biasa yang bisa ditulis di CV. Ini tuh DNA-nya seorang kolektor yang sukses. Kita bicara soal kegigihan, waktu lagi buntu, kemampuan beradaptasi kayak bunglon di lingkungan baru, objektivitas buat melihat fakta tanpa terpengaruh perasaan, dan kesabaran untuk membangun kepercayaan. Tanpa fondasi ini, semua teknik canggih di dunia ini jadi nggak ada artinya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Setiap operasi humans yang berhasil, entah itu interogasi singkat atau operasi jangka panjang yang rumit, semuanya dibangun di atas kerangka kerja 5 fase yang sama. Kalau Anda kuasai ini, berarti Anda sudah menguasai dasar-dasarnya. Perencanaan dan persiapan, pendekatan, penanyaan, penghentian, dan pelaporan. 5 langkah ini adalah peta jalan Anda di lapangan. Yuk kita bedah satu persatu. 2 fase pertama, perencanaan dan pendekatan, ini yang paling krusial. Anggap saja ini kayak fondasi sebuah gedung. Kalau Anda salah langkah di sini, seluruh struktur operasi Anda bisa ambruk berantakan. Semuanya dimulai dari pekerjaan rumah. Jauh sebelum Anda ketemu satu orang pun, Anda harus tahu seluk-beluk misi Anda. Info apa sih yang dicari? Siapa yang kira-kira punya info itu?
Ingat, persiapan yang buruk itu hampir pasti berujung kegagalan di lapangan. Waktu dan sumber daya kita kan terbatas. Nggak mungkin kita bisa ngobrol sama semua orang. Makanya, poin pentingnya adalah Anda harus bisa menyaring atau men-screening sumber-sumber potensial untuk menemukan mana yang paling berharga. Bagan ini adalah contekan Anda. Di satu sisi ada tingkat pengetahuan si sumber. Di sisi lain, ada kemauan mereka untuk bekerja sama. Target utama Anda, sumber 1A yang ada di pojok atas itu. Mereka ini ibarat jackpot, tahu banyak dan mau bicara. Disitulah energi Anda harus difokuskan. Oke, setelah PR beres, saatnya beraksi. Fase pendekatan ini sepenuhnya soal psikologi. Tujuannya adalah membangun jembatan kepercayaan secepat mungkin, menciptakan suasana yang bikin sumber merasa nyaman buat berbagi informasi. Ingat, kesan pertama itu menentukan segalanya. Pendekatan Anda itu nggak bisa dipukul rata. Harus disesuaikan. Anda bisa pakai pendekatan langsung yang to the point kalau sumbernya tipe pebisnis. Atau Anda bisa pakai teknik psikologis klasik kayak Mood dan Jeff, atau yang kita kenal sebagai polisi baik, polisi jahat, di mana satu agen bersikap keras dan yang lainnya simpatik untuk merebut hati si sumber. Nah, kalau hubungan sudah mulai cair dan kepercayaan sudah terbangun, kita beralih ke jantung dari operasi pengumpulan ini, fase penanyaan. Disinilah semua persiapan Anda akan terbayar. Proses bertanya ini ibarat menari, tapi terkendali. Anda yang memimpin mengarahkan obrolan secara logis dari satu topik ke topik lain, sambil terus waspada mencari petunjuk dan mengecek kebenaran informasi. Tujuannya adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya tanpa membuat sumber merasa seperti lagi diinterogasi. Tentu saja, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya tahu kalau orang yang kita ajak bicara itu jujur? Sayangnya, nggak ada detektor kebohongan ajaib. Jawabannya ada di kombinasi antara persiapan yang matang, pengamatan yang super tajam, dan intuisi yang terlatih. Di sini, Anda harus jadi detektif. Apakah cerita mereka nyambung dengan fakta yang sudah Anda punya? Gimana dengan bahasa tubuhnya? Apakah bertentangan dengan kata-katanya? Anda harus terus membandingkan apa yang mereka katakan dengan apa yang Anda lihat dan apa yang sudah Anda ketahui. Kalau ada yang nggak sinkron, nah itu bendera merahnya. Akhirnya, kita sampai di fase-fase penutup. Disinilah semua usaha pengumpulan Anda diubah menjadi intelijen yang bisa ditindaklanjuti sekaligus memperkuat mentalitas yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini. Gini, Anda bisa saja jadi kolektor paling hebat di dunia. Tapi kalau informasi yang Anda dapatkan cuma berhenti di buku catatan Anda, ya itu nggak ada gunanya. Fase pelaporan ini adalah garis finishnya. Disinilah semua kerja keras Anda diubah menjadi produk intelijen yang bisa dipakai oleh para pengambil keputusan. Inilah puncak dari keseluruhan proses. Nggak usah pusing dengan semua kotak dan panah ini. Poin utamanya sederhana. Laporan Anda itu nggak masuk ke lubang hitam. Laporan itu akan mengalir lewat jalur-jalur yang sudah ada, sampai ke tangan analis dan komandan yang butuh info itu. Setiap laporan Anda adalah satu kepingan puzzle yang membantu melengkapi gambaran besarnya. Seperti kata kutipan ini, teknik itu bisa dipelajari, tapi keteguhan hati itulah yang jadi pembeda. Kesuksesan jangka panjang Anda di dunia HUMINT itu bukan cuma soal apa yang Anda lakukan, tapi juga soal siapa diri Anda saat melakukannya, gigih, objektif, dan selalu siap beradaptasi. Jadi, pertanyaan terakhir ini kembali untuk Anda. Prosesnya sudah kita jabarkan. Keterampilan? Itu akan datang seiring pengalaman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda punya mentalitas yang dibutuhkan untuk mengubah sebuah interaksi manusia biasa menjadi intelijen?